Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa untuk belajar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami supaya kami bisa memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Sabtu 9 Januari 2021. Kita akan belajar dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 19 sampai 27. 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 19 sampai 27. Judulnya adalah Ketika Tuhan menyembuhkan, bagian yang ke-7, yakni akibat dari keegoisan. Ketika Tuhan menyembuhkan, bagian yang ke-7, yakni akibat dari keegoisan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kali ini kita akan belajar mengenai hamba Elisa, yakni Gehazi. Sangat disayangkan bahwa Gehazi menodai kesetiaannya selama ini dengan bertindak egois atau mencari keuntungan diri sendiri. Paling tidak ada 3 pelajaran penting yang kita bisa dapatkan dari kisah Gehazi ini. Yang pertama, dimulai dari pikiran yang salah. Dimulai dari pikiran yang salah. Kita lihat ayat 19 dan 20. Demikian. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi, bujang Elisa abdi Allah. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Dikatakan di ayat itu, sesungguhnya tuanku terlalu segan. Kata segan dalam bahasa Ibrani itu hasak. Hasak. Itu sama artinya dengan menahan diri. Menahan diri. Nah, kalau dikatakan terlalu menahan diri, berarti sebenarnya ada keinginan di dalam diri Elisa untuk mendapatkan pemberian Naaman itu. Itu kan pikirannya Gehazi. Jadi Gehazi berpikir bahwa ada keinginan dari Elisa untuk mendapatkan sesuatu dari Naaman, namun menahan diri. Itu kan pikiran yang salah. Itu kan pikiran yang salah. Jadi jelas sekali di sini bahwa sebelum lanjut tindakan yang tidak benar atau tindakan egois atau mementingkan diri sendiri, Gehazi punya pikiran yang salah. Jadi dimulai dari pikirannya yang salah. Lalu yang kedua dilanjutkan dengan tindakan menipu. Perhatikan ayat 22. Jawabnya, selamat, tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Dikatakan di situ, tuanku Elisa menyuruh aku. Kapan menyuruhnya? Baca aja ayat-ayat ini. Tidak ada ya. Kapan menyuruhnya? Ini menipu kan? Kapan menyuruhnya? Kemudian dikatakan ada 2 orang muda dari pegunungan Efraim. Katanya dari rombongan nabi atau bagian dari rombongan nabi 2 orang ini. Apa iya? Apa iya? Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ini adalah penipuan yang dilakukan oleh Gehazi. Maka kemudian dia katakan bahwa Elisa mengatakan, baiklah berikan kepada mereka setalenta perak
dan 2 potong pakaian. Sangat tidak mungkin Elisa minta-minta seperti ini, sangat tidak mungkin. Karena dia orang berintegritas. Sekali katakan tidak, dia akan lakukan itu. Sekali dia menolak untuk pemberian dari Naaman itu, dia akan tetap menolak. Jadi tidak mungkin, ya sangat tidak mungkin Elisa meminta-minta. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, demi keuntungan sendiri, Gehazi rela menipu. Yang kedua. Yang ketiga kita lihat akibat dari tindakannya. Mari baca ayat yang ke-26 dan 27 demikian. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki, dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Ini namanya nabi sejati. Jadi tahu apa yang dilakukan oleh Gehazi. Elisa mengetahui secara persis apa yang dilakukan oleh Gehazi. Bahkan ketika orang Aram ini turun dari keretanya, Elisa tahu. Dan itu sebuah bentuk tindakan mementingkan diri sendiri. Karena ini banyak loh, ini banyak. Dengan uang yang diberikan oleh Naaman, maka Gehazi bisa mendapatkan kebun-kebun. Di sini disebut kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Oh, ini banyak uangnya berarti. Banyak yang diberikan oleh Naaman kepada Gehazi. Wah, pertama-tama mungkin Gehazi merasa sangat senang ya. Maka dia sembunyikan itu uangnya. Tetapi ketahuan oleh Elisa dan Elisa menegur sekaligus menghukumnya. Naaman sudah memberikan dengan tulus, tetapi karena memang Gehazi punya maksud yang tidak benar, sebab Elisa sudah menolak pemberian itu. Tetap Gehazi memperoleh akibatnya. Bahkan yang tadi menipu tadi ini akibatnya. Akibatnya ketidaktulusan Gehazi, penipuan yang dilakukan oleh Gehazi, noda untuk menodai kesetiaannya selama ini, itu mendapat akibat yang sangat parah. Hukuman dia terima, yaitu kusta. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kita tidak boleh mencari keuntungan untuk diri sendiri atas pelayanan yang kita lakukan. Entah Tuhan pakai kita untuk membuat mukjizat, entah Tuhan pakai kita untuk berkhotbah secara luar biasa, entah Tuhan pakai kita menjadi WL yang luar biasa, yang bisa memimpin jemaat, menyembah Tuhan, memuji Tuhan secara luar biasa, pemain musik yang luar biasa, atau apapun juga. Kita tidak boleh mencari keuntungan atas pelayanan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita taat, maka Tuhan dimuliakan. Ada berkat tersendiri bagi setiap pelayan Tuhan. Bagi setiap orang yang taat kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan, yang melakukan perintahnya, yang mengerjakan pekerjaannya, ada berkat tersendiri. Oleh sebab itu jangan mencari keuntungan karena ada berkat tersendiri. Di samping itu orang-orang yang seperti itu, yang tulus, yang setia, yang tidak mencari keuntungan sendiri, dia juga akan bisa menjadi saksi
bagi orang lain. Tapi sebaliknya, ketika tidak taat, maka suatu kali kita akan menerima kerugiannya. Kita akan menerima dampak negatifnya. Kita akan menerima akibatnya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan tulus, percaya akan pemeliharaannya, dan biarlah semua yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi kesaksian bagi orang lain, supaya mereka tahu siapa Tuhan yang kita sembah, yaitu Allah sejati, penguasa alam ini, dan mereka mau menerimanya dan bertobat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mari jangan mencari keuntungan diri sendiri ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan atau apapun yang kita pakai untuk menjadi saksi bagi sesama. Jangan mencari keuntungan sendiri, karena ada berkat yang lain yang Tuhan sediakan yang menanti kita. Tuhan dimuliakan atas ketulusan kita, orang lain percaya dan bertobat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk contoh negatif dari Gehazi yang egois, yang mencari keuntungan diri sendiri, dan Engkau menghukumnya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, mohon Roh Kudus menolong kami, membimbing kami, menguatkan kami untuk melakukan firman Tuhan ini, yaitu melakukan perintah Tuhan atau menjalankan pelayanan dengan tulus. Karena kami tahu Tuhan pemelihara diri kami. Terima kasih atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa.